أنوار سر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عددا عن الله وإقراري وربي زدني علما وارزقني وألحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني وألحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم علانية أن الله يفقهنا في الدين ويعلم التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ثم إلى أرواحنا أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخواننا وخالاتنا وعمنا وأمهاتنا ومشايخنا وشيخ مشايخنا ومعلمينا من أسأل إلينا ونقول علينا وخاصة المؤلف هذا الكتاب الشيخ نووي بن عمر الجاوي البتري نفعنا الله به في الدنيا آمين. ثم إلى حاضر جميع آبائنا وأمهاتنا حاضرين وخصوصا على صاحب هذا المصلى أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويعيد بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرار من والمون من بدين وبدعاء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita baca pada sekali lagi buat semua kita yang hadir, mudah-mudahan kita semua yang hadir, keluarga kita di rumah senantiasa Allah jaga dalam sehat walafiat. Allah berikan banyak umur dalam taat, hajat, niat baik, cita-cita, usaha, ikhtiar kita semua dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kurang sehat mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, kita yang sehat terus Allah jaga dalam sehat walafiat. Anak-anak kita Allah jadikan minas sholihin wa sholihat, terus Allah bimbing kita dalam kebaikan, istiqomahkan kita pada waktunya, mudah-mudahan Allah wafatkan kita husnul khotimah. Alaniyatul qabul ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu la ilaha illallah. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaannya faslun la yuftiru as-shaimu bi wusuli syai'in ila jawfihi min a'yanil jannati. Halaman berapa? Halaman 59. Halaman 59 sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Faslun bermulanya fasal yang menjelaskan tentang la yuftiru as-shaimu bi wusuli syai'in ila jawfihi. La yuftiru tidak membatalkan. Siapa as-shaimu? Orang yang berpuasa. Bi wusuli syai'in dengan sampainya sesuatu. Ila jawfihi kepada kerongkongan, rongga mulut, min ahyanil jannati dari benda-benda syurga mutlakon secara mutlak, wala min ahyanil dunia, dan juga tidak membatalkan orang yang berpuasa dengan sampainya sesuatu kepada rongga mulutnya, kerongkongannya, min ahyanil dunia dari benda-benda dunia. In wasala,
jika sampai ilaihi kepada kerongkongannya biwil ikhtiyari dengan tanpa sengaja, tanpa paksaan, al ma'an nisyani atau bersamaan dengan lupa, wala bil jimali dan juga tidak membatalkan orang yang berpuasa bil jimali dengan sebab jima, wala bil khurujil mani dan juga tidak membatalkan puasanya orang yang berpuasa dengan sebab keluarnya mani. Kadzalika begitu pula. Wala bil qai'i qahran dan juga tidak membatalkan orang yang berpuasa bil qai'i qahran dengan sebab muntah yang dipaksa. Idza lam yarji minhu syai'un, idza lam yarji jika tidak kembali minhu dari muntah, syai'un sesuatu ilal jawfi kepada kerongkongan, wala bin nukhamati. Mohon maaf kalau ada salah penulisan redaksi, itu tulisannya wala bin nukhamati, bukan najasati. Ba, alif, lam, nun, jim, ya. Itu tulisannya apa? Kho, ya. Kalau di kitab saya najasa soalnya. Bin najasati. Yang benar bin nukhamati. Nun, jim, nun, ha, alif, mim, ta. Bin nukhamati. Wala bin nukhamati dan juga tidak batal orang yang berpuasa bin nukhamati dengan sebab reak. Idza jarat apabila berlalu atau jalan ya, ila jawfihi masuk ke kerongkongannya kohron, terpaksa anhu darinya, wala bil iktihal dan juga tidak membatalkan orang yang berpuasa bil iktihal dengan sebab memakai celak mata. Dulu orang pergi haji itu biasanya pulang bawa itu ya, ya, iya, itu celak mata. Wala bil iktihari wal ibtihari dan juga tidak membatalkan orang yang berpuasa bil ibtihari dengan sebab memakai minyak. Wa in wajada ta'mul kuhri wa tuhni fi halqihi, dan sekalipun ada ta'mul kuhri rasa celak mata wa tuhni minyak fi halqihi di tenggorokan, wala bidukhulid dubabi dan juga tidak membatalkan orang yang berpuasa bidukhulid dubabi dengan sebab masuk lalat, wal ba'udi dan nyamuk, wal ghubaril kunnasi dan debu sampah, wal gharbalati dan debu yang halus fi jawfihi di kerongkongannya, pada kerongkongannya. Wa in amkanahu dan sekalipun amkanahu memungkinkannya orang yang berpuasa ayyatajannaba bahwa menjauhi dari yang demikian itu, meskipun bisa untuk dijauhi. Wala bibal irliqi, ba apa ya? Ba ya. Wala bibal irliqil khalisi min ma'danihi dan juga tidak membatalkan orang yang berpuasa dengan menelan arliq. Apa itu? Reak. Ya. Reak yang kental, al-khalisi yang bersih, min ma'danihi dari
perutnya. Wala bisabqi ma'il madmadati, dan juga tidak membatalkan orang yang berpuasa bisabqi ma'il madmadati dengan sebab kemasukan air kumur-kumur. Wal istinsyaki, dan kemasukan air nyuci lubang hidung saat kita berwudu. Ila jawfihi, kepada kerongkongannya. Idza lam yubaligh fihima, apabila tidak berlebihan pada keduanya. Wa kana sababu, dan adalah berlalunya air fi wahidatin, pada satu kali, minal marrati salati, dari 3 kali. Dari 3 kali. Wala bin naumi, dan juga tidak membatalkan dengan sebab tidur. Wa in istaghraqa an-naharu kulluhu, wa in istaghraqa, dan meskipun sepanjang siang seluruhnya. Wala bil igma'i, dan juga tidak membatalkan puasanya dengan sebab igma' ayat. Idza afaqalah, apabila dia sadar sesaat pinahari, pada waktu siang. Bisyartin antu jadamin aniyatu fi waqtiha. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mukarramin, para asatidz, para orang tua, Bapak Ibu sekalian yang akan hormati, malam ini di cuaca yang gerimis kita tetap hadir di mushola ini. Mudah-mudahan langkah kita menggugurkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha, ikhtiar, bisnis ataupun urusan dunia yang kita tinggalkan sejenak, mudah-mudahan urusan dunia kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam di mana kita hadir di majlis ini dengan pahala yang berbeda dari malam-malam yang lain. Karena saat orang mengerjakan ibadah, mengerjakan kebaikan, itu tergantung tingkat kesulitannya. Kalau ngaji kagak hujan, itu biasa. Yang kagak biasa itu hujan, tetap ngaji. Jadi kalau ongkos naik ojek dari sini ke Sumber Arta sama dari sini ke Kranji, mahalan mana? Kranji. Karena tingkat kesulitannya berbeda, jaraknya jauhan. Maka kalau ada orang hadir ke pengajian kagak hujan, itu biasa. Yang bikin menguji keimanan itu kalau hujan, ini ngaji apa ya? Ngaji apa ya? Itu kan. Iya, itu yang keluar tangannya doang. Lah, masih gerimis. Itu kan ya? Iya. Lah, masih gerimis. Ya, lama-lama gerimis begini. Kalau dia gede, gede sekalian. Jadi nggak ngaji bareng-bareng gitu kan ya? Ini kan Anda bikin rasa begini. Kalau saya nggak datang, takut ada yang datang. Kalaupun ada yang pengen gak datang, takut saya datang, kan itu ya. Jadi kalau udah pasti gede, enggak, udah gak datang ini gitu. Padahal semakin gede hujan, pahalanya semakin gede, godaannya makin gede. Iya. Sebelum satu waktu saya pernah diginiin. Satu waktu saya ada jadwal ngajar di waktu itu malam Senin gitu, hujan. Kemudian saya main ke sebelah ke rumah orang tua. Kata orang tua, nanya, lu mengajar hujan? Kata beliau, jawabnya dikit, kalau lu mah gak ada alasan gak ngaji gitu. Sebab fasilitas kalau kita nggak punya mobil kan ada payung ya. Payung nggak ada jas hujan, masih bisa dipakai nggak? Sekarang payung nggak ada, jas hujan nggak ada, mobil ada. Itu nggak ada alasan itu, nggak ada. Makanya saya yang masih saya timbang-timbang kalau jatuh kemarin doang, saya bingung lewatnya mana kalau pakai mobil. Sono. Takutnya jadi masuk ke tol. Kalau tempat lain, kalau hujan sudah datang saya.
hujan gitu, hujan gede itu datang. Jadi, yang belum saya coba tuh di sini doang, ini baru gini doang tuh gerimis. Banjir tadi, jangan banjir. Hah? Banjir tapi. Ya jangan ya. Ya berarti kan kalau hujan gede udah pasti nggak ngaji. Di atas ya. Iya. Pakai perahu karet ya. Jadi malam hari ini mudah-mudahan kita yang bergerimisan rintikan hujan yang mengenai baju kita, mudah-mudahan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini lanjutan daripada bahasan kita, ada hal-hal yang tidak membatalkan puasa meskipun itu masuk ke kerongkongan. Tapi ada sesuatu yang nanti hukumnya makruh. Nah, ini hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Minggu yang lalu kita membahas ada hal-hal yang membatalkan puasa 10. Malam ini kita membahas tentang tidak batal orang yang berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun la yuftiru as-shaimu, tidak membatalkan siapa orang yang berpuasa biusuli syai'in, dengan sampainya sesuatu ila jawfi, kepada kerongkongan. Min ayyanil jannah, dari benda-benda surga atau dari benda-benda dunia. Benda-benda dunia itu apa? Minum, makan, kue, hal-hal yang benda-benda dunia itu. Tapi syaratnya in wasala ilaihi bi ghairil ikhtiyar, jika sampainya kepada kerongkongan itu tanpa sengaja. Ikhtiar itu ini berarti, ini kalau orang mau minum kan ini buka, habis dibuka di begini. Ini kalau begini aja nggak bakal masuk nih. Ada ikhtiar kita, ikhtiarnya apa? Megang, masukin. Nah, ini bagian dari ikhtiar. Kalau ini kita lakukan dalam keadaan berpuasa, maka puasanya batal. Kenapa? Karena ada ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Usaha. Jadi bighairil ikhtiyari in wasala ilaihi bighairil ikhtiyari, jika sampainya sesuatu dari benda dunia kepada kerongkongan ini tanpa ikhtiar, tanpa usaha kita, masuk dewek gitu, masuk sendiri. Au ma'an nisyani, atau karena bersamaan dengan lupa, Allah kasih lupa. Emang ada orang lupa? Banyak. Maka lupa dalam ibadah itu nikmat yang Allah kasih. Kalau lagi puasa lupa, nikmat itu terusin. Yang kemarin kita sampaikan, istri saya lagi puasa, kemudian makan sepiring, habis makan minum, habis minum ngerujak, lupa. Batal nggak puasanya? Enggak. Itu nikmat yang Allah kasih. Dan itu juga mau begitu. Mau nggak? Mau. Udah kenyang baru ingat. Ingat lupa lagi. Jadi habis makan sepiring minum. Ada nelpon dari pesantren, ditanya puasa apa enggak. Nah, kayak emponya ingat, ya Allah puasa, udah kelar makan itu makan sepiring. Selesai nelpon, tutup telepon, ngobrol, buka rujak, akan rujak. Lupa lagi tuh, Allah tutup, ingatnya lupa lagi. Betul nggak? Enggak batal. Lupa lagi deh. Lama banget Lupa lagi. Bisa kita begitu, nyeduh kopinya habis, rokok Samsu setengah bungkus, lupa. Makanya nggak mungkin. Jadi yang pertama bahwa tidak membatalkan orang yang berpuasa meskipun ada sesuatu yang masuk ke kerongkongan dari benda-benda dunia, jika masuknya tanpa ikhtiar, nggak sengaja atau lupa. Kemudian tidak juga membatalkan orang yang berpuasa dengan sebab jima. Ada orang lupa jima lagi puasa, lupa, nggak batal. Cuma pertanyaannya, emang ada orang jima nggak lupa? Enggak. Wala bil jima'i wala bi khurujil mani, dan juga tidak membatalkan orang yang berpuasa bi khurujil mani dengan sebab keluarnya mani. Dengan sebab keluarnya mani, begitu pula kadzalika wala bil qai'i qahran, juga kalau berarti kalau keluarnya nggak sengaja atau lupa ya.
Dua faktor yang menyebabkan itu tidak membatalkan puasa. Wala bil qai'i qahrun, dan juga tidak membatalkan orang yang berpuasa dengan sebab al-qai'. Al-qai' maknanya muntah. Muntah yang terpaksa, bukan yang disengaja. Kalau yang disengaja lain. Ada anak usia remaja diajarin belajar puasa. Dia tahu kalau muntah batalin puasa, tangannya dia masukin ke tenggorokan biar mual, akhirnya muntah, sengaja batal kalau itu. Jadi ini muntah yang disengaja. Kalau muntah yang tidak disengaja, wala bil qai'i qahran idza lam yarji minhu syai'un ila jawfi, jika tidak kembali sesuatu kepada kerongkongannya. Yang kemarin kita sampaikan, ada orang sahur pakai indomie, muntah, nggak sengaja, nggak batal. Syaratnya jangan ada yang masuk lagi ke tenggorokan. Ini mie belum dipotong, ditarik panjang, lupa dipotong, kalau kepanjangan disebut lagi batal. Atau masak kangkung sama genjer, yang panjang apa sih? Kalau toge kan pendek ya. Genjer. Jadi gigi telan. Iya, genjer panjang-panjang banget, nggak dipotong-potong, muntah lagi puasa siang, ditarik lah, nggak ada ujungnya, akhirnya ditelan lagi, batal. Jadi muntah yang tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa, tapi kalau tidak ada makanan yang masuk lagi, gitu. Berarti kalau ada orang puasa muntah tidak sengaja, tapi ada makanan yang masuk lagi ke tenggorokan, puasanya batal. Wala bin nukhomati, juga tidak membatalkan orang yang berpuasa bin nukhomati dengan sebab beriak. Idza jarat ila jawfihi qahran anhu, apabila berlalu kepada kerongkongannya terpaksa, anhu darinya, dari orang yang berpuasa. Ini kan kayak lagi begini kan kita ngelin ludah nih. Ya, iya. Bedanya kan kalau reak itu kita bantu keluarnya, gitu kan. Kalau kita telan batal nggak? Batal. Hah? Nggak batal. Teman, batal. Kalau dikumpulin, saya kumpulin. Kalau udah keluar udah. Nggak batal kalau mau dari sini. Kalau dikumpulin sini nggak usah. Hah? Kalau dikumpulin di dalam nggak. Jangan Ngomong ya. Banget. Kumpulin di dalam. Yang main jorok. Iya. Buat apa dikumpulin, dibuang bisa. Wala bil iktihal, juga tidak membatalkan orang yang berpuasa bil iktihal. Iktihal maknanya memakai celak mata, sifat. Wal iktihal memakai minyak rambut, memakai minyak. Wa in wajada ta'mul kuhli wa duhni fi halqihi, dan sekalipun terdapat rasa bercelak dan minyak pada tenggorokannya. Wala bidukhuli dzubabi, juga tidak membatalkan orang yang berpuasa dengan sebab masuknya lalat. Siang-siang lagi istirahat nungguin mau asar, sender-senderan depan rumah. Iya, sambil menghayal mangap. Ada lalat masuk. Batal gak? Batal gak, Bu? Enggak, lalat mah. Iya. Lagi sengaja nggak pernah makan. Lalat atau nyamuk. Iya. Ad-dubab, bidukhul ad-dubabi, lalat, wal ba'udhi, nyamuk, wa gubar al-kunnasi, dan debu sapuan, debu, wal gorbalati, debu yang halus, fi jawfihi, pada kerongkongannya.
Ada orang rumah tinggal di pinggir jalan, tiap hari kendaraan lalu lalang, dia berdiri aja setengah jam, kan abu pada masuk menyedot, nggak batal itu. Sakit doang. Itu tidak membatalkan. Virus. Wa in amkanahu ayyajataniba dzalika, dan sekalipun memungkinkan orang yang berpuasa menjauhi dari yang demikian tadi, menjauhi dari dzubab, lalat, nyamuk atau debu sapuan atau debu yang halus, dia bisa pergi dari situ. Meskipun dia nggak pergi, tetap di situ nggak batal puasanya. Wala bibal irriqi, dan juga tidak membatalkan orang yang berpuasa bibal irriqi dengan menelan air ludah yang halus. Air ludah ini kayak begini, kita nggak konsumsi apa-apa nih, kan nggak ada rasa saat kita nelen. Beda saat kita habis makan tuh, habis makan kita telan, karena ada rasanya itu, apa asin, apa manis, apa sepet tuh ada rasanya. Jadi alkoholis tuh yang dia murni sebelum makan apa-apa gitu, itu nggak batal. Wah, min ma'danihi, dari perutnya. Ini yang keluar dari perut saat kita lagi keadaan sadar begini, ada air ludah yang keluar dan dia keluarnya murni tanpa ada campur makanan yang lain, nggak batal. Wala bisabqi ma'il madmadati, juga tidak membatalkan orang yang berpuasa bisabqi ma'il madmadati, terlanjur air kumur-kumur masuk. Lagi umpama ada orang kumur-kumur, dia kumur-kumurnya segelas, habis kumur-kumur dia buang, dikumpulin jadi setengah gelas. Ini nggak batal, nggak batal. Karena kan biasanya saat kita kumur-kumur kan ada yang nempel di pinggir-pinggiran ini nih, itu nggak jadi masalah kan. Wal istinsyaki, juga tidak tidak membatalkan orang yang berpuasa dari istinsyaki dengan sebab nyuci lubang hidung. Lubang hidung ini saat kita wudhu yang benar itu sebetulnya caranya air di tangan gini, gitu. Kalau sekarang kan kita praktekin kalau wudhu tuh gini-gini doang, ya. Ini menyuci luaran. Yang benar tuh sebetulnya dot sampai dia naik kemari nih. Iya kemari, baru disering-singin ya. Dia apa namanya? Sering-sing kan namanya. Gitu. Ya kan? Jadi saat dia udah naik kemari itu yang benar. Jadi nyedot atau istinsyak nyuci lubang hidung itu yang benar tuh air di kemari tuh. Gitu, baru disering-singin. Jadi ini kalau bahasa orang aku tuh gegedornya kuat saja. Apa sih? Dia kan gegedor ya? Iya, lendir-lendirnya keluar. Kalau kita nyuci begini doang, ini doang, nggak nyuci dalam. Jadi terlanjur air kumur-kumur dan nyuci lubang hidung masuk ke kerongkongan itu tidak membatalkan puasa, membatalkan orang yang berpuasa idza lam yubaligh fihima, apabila tidak melampaui, nggak berlebihan. Nggak berlebihan. Kita tahulah kadar berlebihan yang mana, yang biasa mana, karena ibadah itu bentuk kejujuran. Lagi-lagi ibadah itu adalah modalnya kejujuran. Kalaupun kita tanpa kumur-kumur atau tanpa nyuci lubang hidung, kalau mau batal kita ngakunya nggak batal juga menjadi masalah, karena itu ngetes kejujuran kita. Wa kana sabqu fi wahidatin min al-marati tsalats ila jawfihi idza lam yubaligh fihima, apabila tidak melampaui, tidak berlebihan fihima pada kumur-kumur dan nyuci lubang hidung. Wa kana sabqu, dan adalah terlanjurnya air masuk saat kita kumur-kumur atau nyuci lubang hidung fi wahidatin, sekali itu dari minal maroti salasi, dari 3 kali. Umpama kita kumur, pas yang terakhir biasanya pas kumur-kumur kan lebih sedikit airnya ya, ada yang masuk menjadi batal itu.
kecuali tiga-tiganya nggak ada yang keluar pisan. Aus ini. Itulah aja kalau itu. Iya, set, pas dibuang nggak ada, itu ditaruh semua kalau itu baru batal. Ya. Karena itu berlebihan. Jadi kalau seukuran dia kumur segelas, saat keluar itu kurang dari segelas itu nggak batal, itu masih dimaklumkan. Karena otomatis dia nempel di wilayah mulut. Gitu. Wala bin naumi, dan juga tidak membatalkan orang yang berpuasa bin naumi dengan sebab tidur. Wa in istaghraqa an-naharu, dan sekalipun istighraq itu maknanya tenggelam atau sepanjang siang dia tidur gitu, nggak jadi batal. Istaghraqa an-naharu kulluhu, waktu siangnya habis gitu, bangun-bangun udah 5:30. Iya, ada waktu buat sembahyang asar sama beli buka-bukaan, boleh masih. Iya, boleh. Makanya pas udah 3 seminggu lebaran dia ngomong nggak puasa, nggak berasa ya puasa. Boleh jadi. Iya. Nggak berasa. Kalau udah habis subuh bangun 5:30, boleh jadi. Nggak asik puasa tahun ini. Ya. Jadi meskipun keadaan kita begitu nggak batal, ya secara hukum fikih nggak batal. Wala bil igmai, juga tidak membatalkan orang yang berpuasa bil igmai dengan sebab ayat igma. Ida apako, apabila dia telah sadar. Ida apako lahzutan fin nahar, sesaat pada waktu siang. Ada orang ayam, sakit ayam, siang dia sadar sebentaran, nah, itu tidak membatalkan. Disyartin dengan syarat antu jada minhu an-niyatu fi waktiha. Syaratnya, asalkan syaratnya bahwa didapati dari orang yang sakit ayam tadi apa an-niyatu, niat fi waktiha, pada waktunya, pada waktu Ramadan. Yang penting saat dia sadar tadi dia niat mau puasa, kemudian pagi dia ayan sakit. Orang ayan itu kan akalnya hilang, nggak sadar. Sebentaran dia sadar, kemudian dia ayan sakit lagi, nggak batal bos. Jadi keadaan-keadaan ini yang nanti akan bersentuhan dengan kita saat kita masuk bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita. Satu waktu ada keadaan ini, maka harus diyakini bahwa ini nggak batal. Yang membatalkan tuh kemarin. Yang membatalkan kemarin ada 10, itu membatalkan puasa. Ini keadaan-keadaan ini tidak membatalkan orang yang berpuasa. Tidak membatalkan. Ini buat makom kita ini mah. Buat makom kita. Kalau buat makom mereka orang-orang yang khusus, ada hal yang membatalkan puasa, ada hal yang membatalkan pahala puasa. Kalau kita kan nyarinya yang penting puasanya nggak batal, pahalanya mah ada kayak kalau kayak waktu dia marah mah marah aja lagi, ya, gitu kan, lagi puasa, kita lagi puasa ngomel aja lagi domelin, ya bu, nah ibu nggak ada suaranya. Jadi besok kalau masuk Ramadan tahan-tahan juga kalau mau marah-marah lagi. Habis Ustaz, tiap hari lagi tidur mulu, begitu ada habis ngapain? Daripada keluar rumah nyolong, ya mendingan tidur lah, tidur. Artinya ada beliau-beliau orang-orang yang mulia pada makomnya, dia bukan mementingkan hanya sebatas yang membatalkan puasa, tapi pahalanya juga dijagain. Gitu. Kalau kita kan baru sebatas jagain puasanya doang, jangan sampai batal. Pahalanya nggak kita pikirin. Pahalanya. Kadang juga ada orang puasa, johor kelewat, asar kelewat. Ada subuh juga nggak sembahyang. Itu puasanya bagaimana? Sah nggak batal, selama dia nggak makan nggak batal. Cuman kira-kira cakep apa jelek, puasa agama yang gitu.
Jadi lupa. Puasa pada sholat. Tapi kan kita pernah begitu ya? Pernah nggak? Pernah sama. Begadang dari habis terawih ngobrol, tahu jam 2 udah mulai ngantuk, daripada ntar kesiangan, sahur duluan, jam 2:30. Mau subuh tidur, bangun siang, ujung-ujung nggak sembahyang subuh. Kalau ditanya, Pak puasanya bagaimana? Enggak batal. Jadi ada mereka-mereka orang-orang yang mulia pada makomnya yang menjaga kualitas ibadah puasanya, bukan hanya sebatas dia menahan lapar dan haus, tapi beliau-beliau pada makomnya menjaga pahalanya jangan sampai hilang. Pahalanya jangan sampai hilang. Wala bil fasodi, dan juga tidak membatalkan orang yang berpuasa bil fasodi dengan berbekam. Fasod itu pengobatan yang dia ditusuk ya. Ya, Tusuk. Ditusuk disedot. Iya, bukan pakai itu bukan pakai gelas kan bukan. Dia pakai Kalau itu hijamah, kalau itu mah bahasa Arabnya. Kalau ini fasod yang ditusuk-tusuk, murni dia kemudian baru itu. Jadi mancrotnya banyak ini ya. Kalau yang itu pakai jarum itu kan kecil tuh keluarnya, itu apa namanya? Bekam. Kalau ini bukan bekam ini mah. Meskipun begitu dalam keadaan puasa nggak batal ya, karena dia pakai metode lintah ya, lintah tuh, itu nggak batal. Jadi wala bil fasodi, dan juga tidak membatalkan orang yang berpuasa bil fasodi dengan mengeluarkan darah, wal hijamati, dan berbekam. Wala yasihu siyamul idain, dan tidak sah puasanya pada 2 hari raya. Ini masuk bahasan yang lain. Jadi keadaan-keadaan yang tadi adalah keadaan di mana kita tidak batal puasanya. Kemarin waktu zaman COVID ada yang nanya begini, bagaimana kalau kita lagi puasa kemudian vaksin? Vaksin kan di luar, batal nggak? Kalau itu vaksinnya wajib nggak batal? Artinya kita tidak bisa keluar tanpa ngerjain ini nih, meskipun dalam keadaan puasa, nggak apa-apa. Sah. Kalau cuma tiba buat jalan-jalan doang, lagi puasa jalan-jalan gitu, sudah vaksin, ya jangan lah. Itu bukan sesuatu yang wajib jalan-jalan memang. Kecuali ada sesuatu yang wajib yang harus kita laksanakan, atau keadaan kita wajib memakai vaksin. Kalau nggak pakai vaksin keselamatan kita terancam, maka wajib. Itu nggak apa-apa, tinggal kondisional aja bro. Kalau lagi sekarang ya jangan, karena emang udah nggak ada apa-apaan ini bang, nggak ada apa-apaan. Allah alam bisawab. Ya bu, apa bu? Apa bu? Ibu kalau besok bulan puasa jajanin makanan, ya kan biasa kan ibu kan masak tuh, jajanin nyicip ya. Jangan ditelan. Kalau ditelan mah jangan dikasih sendok, piring kan. Iya. Enggak diicipin. Kalau di jajan doang di lidah terus dibuang apa itu? Iya. Tapi sebetulnya kalau bulan puasa mah makanan jangan pakai dirasain, nggak usah dijajalin, nggak usah. Hah? Nah itu donganan yang dagang pada dagang itu nggak dijajalin laku. Ya, bakwan adem laku. Ya kan? Bakwan adem, kolak adem laku nggak? Laku. Orang yang dagang puasa. Yang beli kan puasa. Yang beli juga puasa. Nggak nyobain. Laku kan? Laku. Kalau mau digaramin dia ntar kalau udah adzan baru dia cobain. Puasa mentaan.
Putih semua. Kapan bulan? Kan biasa begini, dijajarin sekali, kurang garam nih, digaremin. Jajan lagi nggak? Jajalin. Bener kan? Udah 2 kali tuh. Keasinan dituangin air, dijajarin lagi. 3 kali. Kebanyakan airnya jadi adem. Diapain lagi? Tambahin lagi. Udah berapa kali jajalin? 5 kali. Ya. Itu mah makan aja kalian. Itu baru bawaan. Itu baru satu masakan teh. Itu baru satu masakan. Ibu-ibu kan biasa kolak, bakwan, lontong, apa lagi? Sayur, sambal. Iya. Ya, jadi ini hal-hal yang perlu kita ketahui nanti pada beberapa minggu ke depan. Mudah-mudahan kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua Allah pelihara dalam sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Abdul Dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah.